Pagi itu, Mama Dara, Ibu Ada, dan Ibu Eci sedang duduk di warung kecil dekat pasar. Seperti biasa, ketiganya adalah koki legendaris di kota kecil mereka. Masakan mereka selalu dinanti, dari pesta pernikahan sampai acara pejabat. Tiba-tiba, seorang pria tinggi berjas hitam datang menghampiri mereka, menyerahkan sebuah surat undangan bertinta emas. Kami mengundang 3 juru masak terbaik untuk memasak di acara keluarga kami yang sangat tertutup. Lokasi dan waktu tertera di dalam. Bayaran akan sangat memuaskan. Tanpa nama pengirim, tanpa kontak, hanya koordinat lokasi dan satu kalimat. Datanglah saat senja. Hidangan harus siap sebelum tengah malam. Sore itu, mereka tiba di lokasi yang disebutkan. Sebuah rumah besar bergaya kolonial, berdiri sendiri di pinggir hutan lebat. Jalan tanah yang mereka lalui sangat sunyi, tak ada kendaraan lain. Rumah itu sangat indah, bersih, elegan, dapur luas dengan peralatan modern. Dan bahan-bahan masakan kelas atas telah tersedia. Daging sapi marmer, rempah-rempah langka, bahkan truffle. Seorang pelayan bisu berpakaian merah menyambut mereka. Wajahnya pucat, ia hanya menunjukkan ke arah dapur, lalu menghilang ke balik pintu gelap tanpa suara. Ketiganya mulai memasak, tapi entah kenapa suasana terasa berat, seperti diawasi, seperti ada mata tak terlihat yang mengintip dari balik bayangan. Tepat pukul 10 malam, ketika masakan hampir selesai, lampu mendadak padam. Ruangan jadi gelap gulita. Mama Dara menjerit, Cepat cari lilin. Saat mereka menyalakan kembali lampu dari korek api, mereka semua terdiam. Dapur itu berubah. Meja-meja penuh debu, kompor berkarat, cat tembok mengelupas, pintu kayu membusuk, aroma makanan menghilang, diganti dengan bau busuk seperti bangke. Ibu Ada berjalan ke jendela dan membeku. Di luar, bukan halaman rumah tadi, tapi hutan lebat di mana rumah ini kini tampak terjebak. Ibu Eci mencoba membuka pintu depan. Pintu depan terkunci, tak ada sinyal di ponsel, tak ada suara kendaraan, hanya kesunyian. Mereka menjelajahi rumah untuk mencari jalan keluar, tapi yang mereka temukan hanya lukisan-lukisan tua. Semuanya bergambar orang yang menatap kosong, wajahnya buram, kecuali satu, seorang perempuan bergaun merah dengan senyum lebar. Di bawah lukisan itu tertulis, Ibu Rumah Merah, Tuan Putri yang selalu lapar. Saat itu juga terdengar suara ketukan pelan dari dalam lemari dapur. Ketukan makin cepat, makin keras. Ketika pintu lemari terbuka sendiri, tubuh pocong jatuh keluar. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Tak lama kemudian, pintu-pintu rumah terbuka sendiri, dan ribuan pocong muncul, berjejel di setiap lorong, berdiri kaku, menatap dapur. Mereka tidak bergerak, hanya menatap. Lalu tawa perempuan menggema dari atas. Ibu Eci menaiki tangga menuju loteng, mengikuti suara. Di atas, ia menemukan sosok perempuan bergaun merah, rambut panjang terurai, menggantung dari langit-langit, tersenyum padanya dengan mata merah membara. Sudah siap makan malamnya? Kuntilanak itu melayang turun perlahan. Jeritannya memekakkan telinga. Ibu Eci lari menuruni tangga, diikuti bayangan merah.
Pocong-pocong mulai bergerak. Perlahan tapi pasti, mereka mengelilingi dapur, menutup semua jalan keluar. Mama Dara menangis. Ibu Ada menemukan sebuah catatan tua di bawah lantai retak. 3 nyawa untuk 1 pesta. Mereka akan makan atau dimakan. Waktu menunjukkan 11.59 waktu Indonesia Barat malam. Di tengah keputusasaan, Mama Dara berdiri dan menyalakan kembali kompor. Kalau mereka minta makan, kita masak. Tapi bukan dari kita. Mereka bertiga mencampur semua bahan aneh yang tersisa. Belatung kering, tulang ayam hitam, darah dari kulkas tua. Mereka memasak dengan cepat, aroma busuk memenuhi ruangan. Tepat tengah malam, mereka sajikan di meja tua. Pocong-pocong berhenti satu persatu. Mereka mendekat dan mulai makan. Kuntilanak merah muncul, duduk di ujung meja. Akhirnya masakan yang layak. Dengan satu jeritan panjang, kuntilanak itu menguap menjadi debu merah dan semua pocong lenyap bersamaan. Pagi tiba, rumah kembali normal, rumah kembali indah, rumah kembali bersih, seolah tak pernah terjadi apa-apa. 3 koki itu keluar dari rumah dan menemukan mobil mereka di parkiran seperti semula. Jalan kembali bisa dilalui. Namun saat mereka membuka dompet masing-masing, ada uang emas berukir wajah perempuan bergaun merah. Dan di belakangnya sebuah tulisan. Terima kasih atas jamuan terakhir, sampai jumpa di hidangan berikutnya.